Anak-anak, untuk materi hari ini yaitu tentang degrees of compression ya, di mana degrees of compression ini kita akan mempelajari tentang tingkatan ya. Jadi perlu diketahui degrees of compression itu artinya tingkatan. Nah, tingkatan ada 3 macam. Pertama ada positive degree, kedua ada comparative degree, dan terakhir ada superlative degree ya. Dimana positive degree ini adalah tingkatan yang biasa ya, atau sama. Positive degree yaitu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antara dua benda sehingga kata sifatnya utuh tidak berubah. Nah, untuk perlu diingat dalam degrees compression ini kita bermain adjektif atau kata sifat. Jadi yang kita bandingkan adalah kata sifatnya. Misalnya Ahmad sama gantengnya dengan Rio. Nah, itu kan yang dibandingkan adalah sifatnya. Sifatnya apa? Ganteng gitu ya. Kemudian Ani sama pendeknya dengan Ina. Nah, itu yang kita bandingkan adalah kata sifatnya atau adjektifnya, yaitu pendek. Nah, untuk positive degree tadi dibilang membandingkannya itu sama gitu ya. Maka positive degree ini ciri-cirinya ada kata us titik-titik us yang artinya sama ya. Nah, us tengah-tengahnya ini kata sifat. Nah, kita lihat sini. Mustafa is as handsome as Sidki. Mustafa sama gantengnya dengan Sidki ya. Atau bisa juga model biasa, Sarah is beautiful. Sarah itu cantik ya, cantiknya itu biasa. Mungkin masih ada yang lebih cantik atau ada juga mungkin yang paling cantik gitu ya. Tapi ini hanya untuk lebih mudah mengenal positive degree. Biasa ada us, kemudian kata sifat, dan ada us lagi ya. Jenis kedua ada comparative degree, di mana comparative degree itu kita membandingkan satu benda dengan benda lain ya, sifatnya yang kita bandingkan ya. Misalnya Miss Nina lebih pendek dari Bu Yulfa. Nah, itu kan ada yang dibandingkan, Bu Nina dan Bu Yulfa. Apa yang dibandingkan? Kata sifatnya itu pendek ya. Kemudian misalnya Ayesa lebih tua daripada Elisa misalnya ya. Nah, itu kan dibandingkan juga, masuk ke dalam comparative degree. Ingat, dalam degree ini kita bermain kata sifat ya. Nah, adapun ciri-cirinya nanti akan kata sifatnya itu akan kita tambahkan r di belakangnya ataupun more ya. Jadi R dan more ini artinya lebih ya. Bu Nina lebih kecil daripada Bu Yaya. Nah, itu nanti kata sifatnya kita akan tambahkan R ya. Tapi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kita harus cek dulu suku kata dari kata sifat tadi. Misalnya ya, untuk kata-kata yang bersuku kata satu atau one syllable, bagaimana? Tinggal kita tambahkan R saja di belakang kata sifatnya. Contoh, long itu panjang. Kalau lebih panjang, longer, tinggal tambahkan R. Karena long itu hanya satu suku kata. Kemudian big itu besar. Kalau lebih besar, bigger ya. Jadi karena dia satu suku kata, maka kita tambahkan R. Cheap, murah. Cheap, murah, satu suku kata. Berarti kalau lebih murah tinggal tambahkan R di belakangnya, cheaper ya. Kita lihat, Sidki is smaller than Mustafa. Sidki lebih kecil daripada Mustafa ya. Bagaimana jika kata sifatnya bersuku kata dua? Ada yang boleh ditambahkan R, ada juga yang ditambahkan more. Misalnya clever, jadi cleverer ya. Clever itu cerdas, cleverer lebih cerdas. Modern, more modern ya. Narrow, narrower. Famous, more famous ya. Jadi kalau yang suku katanya dua, boleh pakai R belakangnya, tambahkan R saja. Boleh juga ditambahkan more, tapi nggak boleh double, nggak boleh more cleverer atau more moderner, nggak boleh. Pilih salah satu. Itu untuk kata sifat yang bersuku kata dua ya. Kita lihat sini, Tegar is cleverer than Irfan. Tegar lebih pintar, lebih cerdas daripada Irfan. Nah, perlu diingat di sini ada than ya, daripada. Nah,
Kita lihat di sini, Sidki is more handsome than Mustafa. Sidki lebih ganteng daripada Mustafa, ya. Lihat sini, handsome, handsome, dua suku kata. Jadi kita pakai more boleh, ya. Atau tadi clever, dua suku kata tambahkan r boleh. Yang nggak boleh itu dua-duanya, pakai r dan pakai more, ya. Bagaimana dengan yang suku katanya 3? Nah, kalau suku kata-kata sifat yang bersuku kata 3 wajib hanya pakai more. Beautiful, expensive, ya. Kalau itu lebih cantik kan, beautiful cantik. Kalau lebih cantik, more beautiful, ya. Tuh, more expensive. Diligent, more diligent, nggak boleh diligenter, ya, karena dia suku katanya 3. Diligent, beautiful. Jadi kalau lebih kita tinggal tambahkan more, ya. Sidki is more diligent than Gempi. Sidki lebih rajin dari Gempi, ya. Kemudian kita ke tahap terakhir adalah superlative degree. Nah, ini tingkatan paling, tidak ada perbandingan, ya. Superlatif tingkatan paling tinggi diantaranya paling terpandai, terkaya, tercantik, paling cantik, paling gemuk, ya. Ciri-cirinya dia akan kata sifatnya kita tambahkan est di belakangnya atau mos. Tapi sampai tadi ada ketentuannya kapan pakai st, kapan pakai mos. Kalau st, ya, itu untuk kata sifat yang bersuku kata 1. Misalnya long, panjang. Kalau paling panjang berarti longest karena dia suku katanya 1. Long panjang, longer lebih panjang, longest paling panjang, ya. Happy bahagia, happier lebih bahagia, happiest paling bahagia. Rich, richer, richest, ya. Expensive, more expensive, and most expensive. Lihat di sini, ya. Untuk bersuku kata 2 menggunakan est. Kalau suku katanya 3 expensive berarti wajib pakai most, ya. Mustafa is the most handsome, Muhammad is the richest person. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.